Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Akil Mumtaz. Di video kali ini saya akan membahas tentang industri yang paling aman untuk investasi part yang kedua. Nah, saya sarankan untuk menonton part yang pertama terlebih dahulu agar informasi yang didapatkan lengkap dan detail teman-teman. Nah, sebelum itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang ingin membuka rekening saham di Mirae Asset Sekuritas, teman-teman bisa langsung klik link yang sudah saya tautkan di deskripsi. Di situ teman-teman bisa langsung mengisi data diri. Apabila terjadi kendala atau kebingungan, bisa langsung mengkontak tim dari Mirae Asset Sekuritasnya yang nomornya sudah tertera. Nanti teman-teman akan dibantu hingga pembukaan rekeningnya selesai. Nah, kita akan kembali ke pembahasan yang namanya investasi teman-teman. Pasti tidak ada yang 100% aman. Maka dari itu teman-teman harus melakukan analisa mandiri terhadap perusahaan, termasuk kinerja keuangan ataupun manajemen. Nah, untuk industri yang pertama adalah industri utilitas teman-teman. Jadi, industri ini seperti penyedia listrik, air, dan gas memiliki sifat yang relatif stabil karena memang masyarakat membutuhkannya untuk menunjang kehidupan atau aktivitas sehari-hari. Nah, semua orang membutuhkan listrik, teman-teman. Apalagi di era digitalisasi saat ini, semua orang membutuhkan internet, internet membutuhkan listrik. Jadi, permintaannya bisa dibilang stabil. Nah, faktor lain yang mempengaruhi adalah regulasi. Nah, regulasi dari pemerintah ini dapat mengganggu atau mempengaruhi kinerja dari perusahaan utilitas, teman-teman. Nah, untuk poin-poin yang mendasari, yang pertama adalah permintaan yang stabil seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua adalah karakteristik monopoli atau oligopoli. Nah, beberapa layanan utilitas ini memang melakukan monopoli terhadap bisnis utilitas ini, seperti PLN di listrik, teman-teman. Karena memang monopoli ini dibutuhkan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan pasar dan stabilitas harga agar konsumen atau pelanggan itu nyaman, teman-teman. Karena ini mencakup kemaslahatan banyak orang. Nah, yang selanjutnya adalah pelindungan regulasi seperti yang saya bilang tadi, teman-teman. Jadi regulasi ini dibutuhkan untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan pasar. Nah, untuk yang selanjutnya adalah investasi infrastruktur jangka panjang. Nah, untuk industri ini membutuhkan investasi besar dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Nah, kalau kita membutuhkan listrik, pasti kita membutuhkan pembangkit listrik, teman-teman. Kalau kita ingin mendapatkan listrik, jadi kita juga akan membutuhkan jaringan distribusi, dan apabila kita membutuhkan air, kita juga perlu jasa fasilitas penyedia air seperti PAM. Seperti itu gampangnya, teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya adalah transisi menuju energi terbarukan. Memang dalam beberapa tahun terakhir terjadi pergeseran menuju sumber energi terbarukan. Nah, ini membuat perusahaan-perusahaan seperti batu bara mendapat tekanan yang lebih tinggi ketimbang sektor lain, teman-teman. Karena memang mereka dituntut untuk melakukan atau merubah bisnis mereka ke lini bisnis yang lebih ramah lingkungan. Maka dari itu banyak perusahaan pertambangan batu bara yang mulai merambah bisnis ke energi terbarukan ini, teman-teman, seperti Indi dan Adaro. Nah, untuk yang selanjutnya adalah inovasi teknologi ini. Seperti yang namanya teknologi tentu saja adalah metode atau cara yang memudahkan manusia. Jadi manfaat dari inovasi teknologi di bidang ini tentu saja akan meningkatkan efisiensi, keandalan, dan keberlanjutan layanan. Nah, untuk tantangannya sendiri adalah regulasi, teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, regulasi ini sangat mempengaruhi terhadap kinerja perusahaan yang bergerak di bisnis utilitas. Untuk emitennya sendiri bisa kita lihat ada Adaro, Indika, PTBA, PGEO, sampai Pegas, teman-teman, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa lakukan analisa mandiri terhadap emiten-emiten ini. Nah, untuk industri yang kedua adalah farmasi dan kesehatan. Jadi untuk industri farmasi dan kesehatan ini bisa dibilang permintaannya stabil seperti utilitas tadi, karena memang semua orang butuh obat dan semua orang butuh berobat. Nah, seperti itu. Nah, untuk poin-poinnya sendiri, yang pertama adalah pertumbuhan penduduk dan penuaan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk ini tentu saja mempengaruhi permintaan terhadap obat-obatan dan layanan kesehatan. Nah, untuk yang kedua adalah inovasi dan penelitian medis. Nah, untuk industri farmasi ini didorong oleh inovasi dan penelitian yang terus berlanjut. Nah, gunanya apa, teman-teman? Jadi, inovasi dan penelitian ini gunanya untuk
mengembangkan obat-obatan baru, terapi inovatif, dan peralatan medis canggih. Seperti saat ini banyak penyakit yang memang belum ada obatnya. Maka dari itu, pihak atau institusi farmasi ini terus melakukan pengembangan atau riset. Nah, yang selanjutnya adalah penyakit kronis dan kebutuhan perawatan jangka panjang. Sederhananya gini teman-teman, kalau seseorang mengalami penyakit yang parah atau kronis, tentu saja mereka membutuhkan terapi dan obat-obatan secara terus-menerus atau secara jangka panjang lah, gampangnya seperti itu. Jadi ini adalah salah satu kondisi di mana pihak rumah sakit atau industri ini diuntungkan. Bukan berarti industri ini mengharapkan orang-orang sakit ya teman-teman, karena memang mereka bergerak di layanan yang menyembuhkan atau melayani orang-orang sakit seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah perluasan akses ke layanan kesehatan. Jadi di banyak negara, khususnya negara berkembang seperti kita ini, tentu saja mendapatkan akses atau layanan kesehatan yang mudah dijangkau itu adalah suatu keberuntungan teman-teman. Maka dari itu ini adalah keuntungan bagi bisnis medis dan kesehatan ini untuk melakukan pelayanan ke pelosok-pelosok yang mungkin belum terjangkau oleh bisnis farmasi ini teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya adalah peningkatan kesadaran akan kesehatan. Nah, jadi untuk saat ini memang banyak orang telah sadar akan kesehatan dan mereka juga memulai rutin membeli produk-produk kesehatan seperti suplemen, bahkan hingga skincare kan termasuk perawatan diri teman-teman, yang fungsinya tentu saja untuk merawat diri agar tetap sehat dan juga estetika lah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah perubahan teknologi dan digitalisasi. Jadi tidak hanya di industri yang lain, untuk industri kesehatan dan farmasi ini juga membutuhkan perubahan teknologi dan digitalisasi. Lebih tepatnya memang mengalami perubahan teman-teman, bukan hanya membutuhkan, karena memang semua berubah sesuai zamannya. Nah, untuk hubungannya terhadap industri kesehatan ini seperti telemedicine, digital health, dan big data analytic yang tentu saja membuka peluang baru dalam industri farmasi dan kesehatan, yang fungsinya tentu saja ya meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan, dan juga personalisasi perawatan yang nantinya tentu saja akan bermanfaat bagi konsumen dan juga perusahaan itu sendiri. Nah, ini adalah tantangan yang dihadapi oleh industri farmasi dan kesehatan, yaitu biaya riset yang tinggi teman-teman. Jadi tidak semua rumah sakit ataupun institusi kesehatan bisa melakukan riset ataupun pengembangan alat medis. Jadi ini adalah kendala yang masih menjadi PR hingga saat ini. Untuk emitennya sendiri bisa kita lihat ada banyak teman-teman, bisa kita lakukan analisa sendiri mana yang mau kita pilih seperti Mika atau Mitra Keluarga, Kalbe Farma, Temposcan, dan masih banyak lagi. Seperti yang saya bilang tadi teman-teman, yang namanya investasi pasti ada resikonya. Semua tergantung kita masing-masing untuk selalu melakukan analisa secara mandiri terhadap kinerja keuangan, manajemen, dan banyak faktor lain yang mendukung. Apakah teman-teman tertarik untuk masuk ke industri ini teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar dan kita akan diskusikan bersama. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.